selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dalam desain, hal ini disebut ringkasan desain. Apa sih ringkasan desain itu? Ringkasan desain adalah dokumen singkat, biasanya 2 hingga 20 halaman, yang berisi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan mengapa sebuah proyek dibuat. Ia memberi arah bagi desainer untuk memahami klien dan menyusun konsep yang tepat. Meskipun sederhana, ringkasan desain mampu menentukan 70% biaya produk akhir. Karena keputusan awal dalam desain sangat menentukan arah pengembangan, efisiensi biaya, dan kualitas hasil akhirnya. Oleh karena itu, ringkasan desain menjadi kunci penting agar hasil desain sesuai dengan kebutuhan dan harapan klien, serta menghemat biaya produksi. Dan selanjutnya ada 9 kriteria ringkasan desain inspirational. Yang pertama itu ada struktur. Struktur ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada filsafat. Filsafat ini desain berkontribusi dengan merumuskan, memvisualisasikan, dan mengomunikasi filosofi organisasi. Yang kedua ada struktur. Struktur ini desain memberikan pengetahuan terkait desain untuk kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, SWOT dari analisis 5 kekuatan. Dan yang ketiga ada inovasi. Inovasi ini desain bersama-sama menciptakan konsep inovatif, memvisualisasikan, dan mengomunikasikan peluang inovasi. Selanjutnya yaitu ada konteks. Konteks itu pun dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sosial atau manusia. Nah, sosial manusia ini berpartisipasi dalam studi pengguna, menguji ide-ide konseptual, dan mengomunikasikan temuan. Dan yang kedua itu ada lingkungan. Lingkungan itu desain berkontribusi terhadap lingkungan dengan mengeksplorisasi peluang ramah lingkungan. Dan yang ketiga dari konteks ini yaitu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup ini memberikan pengetahuan terkait desain untuk pengembangan model bisnis termasuk pemosisian, penciptaan, nilai, dan pengurangan biaya. Selanjutnya ada dari performa. Performa ini dibagi lagi dan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada proses. Proses ini bersama-sama membuat ringkasan, desain, mensintesis konsep, menyempurnakan, dan memberikan dukungan dalam pengembangan selanjutnya. Yang kedua dari performa itu adalah fungsi. Desain ini berpartisipasi dalam mengintegrasikan aspek penyedia dan pengguna ke dalam fungsi dan feature. Dan yang terakhir dari performa dan 9 karakteristik ini adalah ekspresi. Ekspresi itu desain menerjemahkan aspek penyedia dan pengguna ke dalam atribut dan juga bentuk, fitur, proporsi, permukaan, dan detail-detail segala macam. Desain menciptakan penyataan kohesif yang didukung oleh cerita yang menarik. Selanjutnya, saya akan membahas contoh ringkasan desain inspirational dengan studi kasus Lego. Lego memiliki filosofi bermain dengan baik, yaitu mengajak anak-anak untuk berimajinasi, berpikir kreatif, dan belajar sambil bermain. Dari sisi struktur, perusahaan Lego ini tetap dikelola dengan keluarga pendirinya yang berfokus pada produk intinya yaitu Lego Bricks. Inovasi Lego ini terlahir dari mendengarkan konsumennya. Mereka menyadari bahwa anak-anak ini lebih tertarik pada set dengan alur cerita dan karakter, sehingga produk barunya selalu dikembangkan sesuai dengan permintaan konsumen. Selain itu, Lego juga memanfaatkan teknologi untuk menjaga kualitasnya dan mempercepat proses produksi. Pasar utamanya dari Lego adalah orang tua dan anak-anak. Dari sisi lingkungannya, Lego juga mengurangi ukuran kemasannya agar lebih ramah terhadap lingkungan. Fungsi yang ditawarkan tidak hanya untuk sebagai mainan, tetapi juga sebagai wadah yang praktis, kuat, dan bisa digunakan jangka panjang. Sementara dari sisi ekspresi, Lego mempertahankan ciri khasnya, bentuk geometris dengan sudut bulat, serta warna primer yang cerah. Melalui contoh Lego ini, kita bisa melihat bagaimana suatu perusahaan menggabungkan filosofi, inovasi, dan ekspresi visual yang menghasilkan produk yang hanya tidak fungsional, tetapi juga penuh makna bagi penggunanya. Selanjutnya, ada menulis ringkasan desain inspiratif. Jadi, menulis ringkasan desain inspirasional ini sebaiknya dilakukan secara kolaboratif ataupun yang lebih banyak dikenal sebagai co-creation. Karena penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini dapat meningkatkan kualitas konsep rata-rata hingga 20-25%, memperpanjang durasi riset, serta membantu menemukan peluang ide yang lebih bermakna. Selain itu, kerja bersama juga dapat mendorong keberanian dalam mengeksplorasi ide. Selanjutnya,
ada proses penulisan ringkasan desain inspiratif. Yang pertama yaitu membuat template dan juga mengembangkan konten. Jadi membuat template dan mengembangkan konten ini, tim itu akan diberikan kerangka, desain quality kriteria ataupun DQC yang mengorganisasi informasi proyek. Nah, hal ini tuh dapat membantu melihat proyek secara menyeluruh, meningkatkan keterlibatan, dan juga menyiapkan tim sehingga dapat menghadapi tantangan. Yang kedua, ada menulis brief secara mandiri. Jadi, di saat menulis brief secara mandiri ini, setiap anggota itu akan menulis ringkasan 500 sampai 1000 kata berdasarkan dengan template. Nah, proses ini tuh dapat melatih empati lintas fungsi dan juga membangun arsitektur logis dari filosofi hingga ekspresi. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan ringkasan paralel. Nah, di saat kita mengintegrasikan ringkasan paralel, tim itu akan meninjau, membandingkan, lalu menyatukan ringkasan individual menjadi dokumen akhir yang lebih seimbang dan juga pasti lebih efektif. Nah, jadi evaluasi kinerja ini tuh dapat diperbarui seiring bertambahnya pengalaman. Setelah membahas pentingnya kriteria serta mengidentifikasi langkah-langkah ringkasan desain, saya di sini akan masuk ke penelitian yang dilakukan oleh Peterson, Stannard, dan juga Beckman pada tahun 2011 mengenai ringkasan desain dalam proyek. Nah, penelitian ini menganalisis 81 ringkasan proyek dari berbagai bidang seperti otomotif, kesehatan, konstruksi, hingga penerbangan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ringkasan desain umumnya menekankan pada dua aspek utama. Yang pertama ada proses dan juga ada ekspresi. Nah, proses ini bagaimana sih produk kita dibuat. Nah, ekspresi sendiri itu bagaimana produk kita terlihat serta dapat dirasakan oleh pengguna. Nah, hasilnya dari penelitian ini cukup menarik. Ternyata kalau sebuah ringkasan terlalu menekankan pada proses, maka bagian ekspresinya justru berkurang. Akibatnya, proyek jadi lebih sulit dikendalikan dan juga beresiko mengalami pembengkakan anggaran. Sebaliknya, kalau proses dan ekspresi seimbang, maka masalah dalam pelaksanaan proyek bisa diminimalkan. Kesimpulannya, agar proyek kita bisa berjalan lancar dan terhindar juga dari resiko anggaran yang membengkak, ringkasan desain kita harus disusun dengan proporsi yang tepat antara aspek proses dan juga aspek ekspresi. Oke, selanjutnya ada 3 jebakan yang harus dihindari dalam membuat konten, yaitu yang pertama ada distribusi konten. Karena banyak orang yang membuat konten tetapi mereka tidak memikirkan keseimbangan antara strategi, fungsi, dan ekspresi. Bahkan itu sering diabaikan sama mereka. Apa sih strategi itu? Jadi strategi dalam konten itu adalah rencana terarah tentang apa yang mau dibuat, untuk siapa, bagaimana cara menyampaikannya, dan tujuan apa yang mau dicapai dalam sebuah konten tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi sebuah konten. Jadi fungsi konten itu bukan cuma posting biar ada, tapi supaya konten bekerja sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu ada ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Jadi ekspresi dalam konten itu maksudnya cara kita menyampaikan pesan lewat gaya, nada, dan visual supaya terasa hidup dan sesuai dengan karakter brand. Jadi kita itu menyampaikan sesuai dengan konten yang kita buat dan mengekspresikannya dengan real. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan proses dan ekspresi dalam konten. Jadi keseimbangan proses dan ekspresi dalam konten itu maksudnya menyatukan antara perencanaan yaitu proses dan tampilan akhir yaitu ekspresi supaya konten tidak hanya rapi secara konsep tapi juga menarik saat dilihat. Jadi kita dalam membuat konten itu harus sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Selanjutnya yaitu ada panjang ringkasan. Apa sih panjang ringkasan itu? Jadi panjang ringkasan itu adalah seberapa banyak atau seberapa singkat isi konten dirangkum agar tetap jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi kita tuh membuat konten gak perlu panjang-panjang, yang penting poin-poin yang penting itu sudah tersampaikan.
Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ringkasan desain itu sebenarnya bukan sekedar catatan, tapi alat penting untuk menyampaikan strategi, kemampuan, dan arah bisnis ke tim desain. Kalau ringkasan dibuat asal copy paste, biasanya hasilnya juga biasa aja. Tapi kalau ringkasan disusun secara unik dan jelas, tim jadi lebih terarah dalam membuat konten. Dampaknya juga banyak, seperti ide-ide kreatif lebih mudah muncul, anggaran dan waktu bisa lebih hemat, dan hasil akhir proyek bisa lebih inovatif serta sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi sebisa mungkin kita kalau membuat konten jangan asal copy paste.